Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas ini berkaitan dengan materi modul 6 tentang anak dengan gangguan belajar, khususnya disleksia yang muncul pada anak usia sekolah dasar. Serta saya akan memberikan penanganan yang tepat. Perkenalkan, nama saya Saiful Anugrah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 Objar Wonomulyo, dengan Ibu Tutor Mukarrama SPD MPD GR sebagai pengampu mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Hari ini pada tanggal 26 April 2026 saya akan melakukan observasi terhadap siswa yang berinisial R yang berjenis kelamin laki-laki pada kelas 3 SD. Saat pengamatan dilakukan, sedang berlangsung kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, tepatnya sesi membaca teks pendek. Berdasarkan hasil pengamatan, indikasi kesulitan belajar atau disleksia pada siswa R tampak bersumber dari kesulitan dalam memproses bentuk huruf, urutan huruf, serta kesulitan membedakan huruf yang bentuknya mirip, ditambah belum terbentuknya kemampuan pengenalan kata secara utuh. Hal ini terlihat jelas saat ia kerap tertukar antara huruf B dengan huruf D, huruf P dengan huruf Q, serta huruf M dengan huruf N. Sering membalik urutan huruf dan harus mengeja huruf demi huruf sebelum dapat menyebutkan kata secara utuh. Kesulitan ini semakin terlihat saat ia membaca cepat atau menulis tanpa panduan contoh. Hal ini diketahui langsung melalui pengamatan terhadap perilaku dan ekspresi siswa R saat ia belajar. Ia terlihat ragu-ragu, mengerutkan kening, dan berhenti lama saat menemukan huruf yang mirip. Sering menggaruk tulisan dan memperbaikinya berulang kali, serta tampak berusaha keras namun hasilnya belum sesuai. Selain itu, juga diketahui melalui pernyataan siswa R sendiri yang pernah menyampaikan, hurufnya terlihat sama Bu, jadi saya bingung membedakannya. Serta konfirmasi dari guru kelas yang menyatakan bahwa kondisi ini sudah terlihat sejak R duduk di kelas 2 SD dan belum menunjukkan perubahan, berarti meski sudah sering dibimbing secara berulang. Gejala disleksia terlihat saat siswa kesulitan membaca, mengenal huruf, memahami kata, dan mengolah informasi dari tulisan. Ini bukan berarti siswa malas atau kurang pintar, melainkan ia memiliki hambatan dalam proses bahasa yang tertulis. Gejala-gejala tersebut terlihat jelas memengaruhi kondisi belajar siswa R. Dari segi semangat belajar, awalnya ia antusias, namun lama-kelamaan semangatnya menurun. Ia sering terlihat ragu, cemas, dan enggan mencoba saat diminta membaca atau menulis di depan, karena sering merasa salah atau tertinggal dari teman yang lain. Dari segi partisipasi di kelas, ia tetap mau mengikuti kegiatan, namun cenderung pasif saat sesi membaca nyaring atau menulis mandiri. Ia lebih memilih diam atau menunggu bantuan, takut salah menyebut huruf atau tertukar bentuk huruf. Dari segi hasil akademik, kemampuan pemahaman materi sebenarnya baik, namun hasil tugas dan ulangan menjadi rendah. Tulisan sering berantakan, ejaan tidak tepat, dan pengerjaan sangat lambat, sehingga tugas sering belum selesai meski ia sebenarnya paham materi yang diajarkan. Lakukan kegiatan
melatih kemampuan membaca, mengeja, kemudian membaca lancar. Masalah yang dihadapi oleh siswa R yaitu membaca terbata-bata, harus mengeja terlebih dahulu, lebih lambat dari teman yang lain. Cara saya mengajarkannya yang pertama yaitu bertahap dari bunyi. Saya tidak langsung suruh baca kata panjang, mulai dari bunyi huruf, suku kata, kemudian kata pendek. Kemudian menerapkan teknik menyambung bunyi. Saya mengajarkan menyambung bunyi tanpa berhenti. Contoh, BBBB, AAAA, jadi ba. Kemudian saya melakukan bacaan berulang. Satu teks pendek dibaca berulang kali 3-5 kali. Bacaan pertama saya baca duluan, kemudian siswa R menyimak. Bacaan kedua dibaca bersama-sama. Bacaan ketiga siswa R mencoba sendiri. Setiap kali ia berhasil membaca satu kalimat, saya akan beri apresiasi dengan kalimat "bagus sekali, kamu semakin lancar ya". Kemudian saya memberikan waktu tambahan. Saya tidak menuntut kecepatan. Saya memberikan waktu lebih lama dibanding teman lain agar siswa R tenang dan tidak tertekan. Dan hasil yang diharapkan, siswa R mulai berani membaca keras-keras meski masih agak lambat, tetapi tidak lagi ragu-ragu berlebihan. Penanganan siswa disleksia seperti siswa R tidak bisa dilakukan dengan cara biasa atau disamakan dengan teman lain. Kuncinya adalah kesabaran, pengulangan yang terstruktur, metode indrawi, dan dukungan emosional. Dengan cara ini, kesulitan baca tulis perlahan akan berkembang, semangat belajar akan tetap terjaga, dan potensi kecerdasan siswa R di bidang lain tetap bisa berkembang maksimal. Dari pengamatan ini, saya memahami bahwa kesulitan membaca dan menulis yang dialami siswa bukanlah akibat kemalasan atau rendahnya kecerdasan, melainkan sebuah hambatan spesifik dalam proses simbol huruf yang sangat membutuhkan pemahaman dan pendekatan yang berbeda. Saya belajar bahwa meskipun siswa tampak sehat, aktif, dan percaya diri dalam interaksi sosial, tantangan dalam baca tulis dapat sangat mempengaruhi rasa percaya diri, semangat belajar, hasil akademiknya jika tidak ditangani dengan tepat. Hasil ini menyadarkan saya betapa pentingnya bagi pendidik untuk lebih peka terhadap perbedaan cara belajar setiap anak, memberikan waktu lebih, serta menggunakan metode pengajaran yang variatif dan sabar, agar siswa seperti siswa R tetap merasa didukung, berharga, dan mampu berkembang sesuai kemampuan terbaiknya. Terima kasih.